he itu kan kotoran hewan ya. Ya tak sebar ke ladang, kalau enggak ya ada kadang ada pembelinya ada juga dan lumayan loh itu. Berarti ada nilai ekonomis tersendiri juga Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh peternak Nusantara. Kembali di Wayangon Channel teman-teman, kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan dan di sini sistemnya itu sangat gampang atau tidak membuat orang ini capek karena ada pola-pola tertentu yang diterapkan di kandang ini ya teman-teman. Nah, untuk itu ikutin terus video ini, semoga ini nanti ada hal-hal baru yang bisa kalian terapkan di peternakan kalian semua. Kita langsung menuju ke narasumber teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ini saya mau bertanya-tanya tentang peternakan di sini Pak. Ini sebelumnya kenalan dulu Pak, namanya siapa ini? Yoyo. Ini desa apa Pak? Raja Basa Baru ya, Mataram Baru. Lampung dulu. Pak, ini sistem ternak jenengan ini apa nih Pak sistemnya Pak? Saya banyak di penggemukan aja. Oh, penggemukan. Nah, Ada berapa ekor ini Pak jumlah kambingnya? sementara 70-an kayaknya. 70 ekor. Banyak sekali Pak ya. Dan kandangnya ini sangat besar ini. 70 ekor ini apa enggak ini Pak? Kewalahan Pak kalau ngurusi pakannya itu Pak. Nah, kebetulan aku persiapan pakan itu nanam rumput. Nanam ya pohon yang bisa untuk pakan ternak gitu, sehingga saya kanan kiri ya tetap ada bantuan dari luar, maksudnya orang sekitar sini nyabut singkong atau apa kita cari juga. Oh, jadi ini Pak ya, ada bank pakan istilahnya gitu Pak ya? Mungkin itu ya, mungkin bahasanya bank pakan ya, yang jelas ya nandur suket enokeh. Ya. Ini sudah berapa lama Pak ternak kambing ini Pak? 2 tahunan hampir. 2 tahun? Belum ada 2 tahun. Belum lama lah, masih 2 tahun. Masih banyak yang kurang, artinya masih ya belum maksimal, ilmunya belum banyak. Dulu pertama kali memasukkan kambing ini apa ya langsung 70 itu Pak? Enggak, ya 20, 30. Oh, bertahap. Oh, bertahap. Kalau di penggemukan ini cara mananya gimana Pak di kandang jenengan ini Pak? Kalau aku pakai sistem jadi setiap bulan atau setiap bulan setengah itu saya jual. Oh gitu. Tapi tidak semua. Kalau misalkan 30 gitu ya 10 yang saya jual. Makanya saya belinya juga harus nilainya beda-beda, dari harga yang besar, yang besar, sedang, kecil gitulah. Saat besar itu kita ingu sebulan setengah itu bisa kita jual. Yang sedang tadi berarti sudah 3 bulan kita jual lagi. Oh gitu. Yang kecil lagi sudah 4,5. Nah, yang pertama tadi ya otomatis kita belikan lagi dong. Belikan lagi kecil terus gitu kalau aku sistemnya seperti itu. Jadi dari penjualan itu kembali dibelikan bibitan baru lagi Pak. Nah, keuntungannya tuh untuk hidup lah. Oh gitu. Pak, lazimnya penggemukan ini kan biasanya 6 bulan atau 1 tahun. Nah ini sistem yang jenengan terapkan ini kan 1,5 bulan ya Pak ya, bisa dijual. Ya. Ini apa kalau hitung-hitungan ini gimana Pak soal keuntungan jika dibandingkan yang 6 bulan atau 1 tahun itu Pak kira-kira Pak? Ya sebetulnya hampir sama menurut saya. Tapi aku belum pernah yang setahun itu, memang belum pernah. Ya, makanya ya itu belinya memang harus yang seukuran ya, yang seukuran besar, sedang, kecil tadi. Yang kecil mencapai ke 3 bulan atau ke 4 bulan. Itu kan sudah besar tuh kita pelihara. Ya. Nah, yang sedang 2 bulan saja atau 3 bulan
sudah besar juga gitu. Oh gitu. Jadi nanti setelah itu jalan pertama kali itu, yang ke belanja kedua istilahnya itu sudah kecil lagi, menuju ke 3 bulan, menuju terus. Jadi artinya sebetulnya nggak sebulan sekali. Jualnya kebetulan sebulan sekali karena kambingnya memang. Oh iya, jadi di sistem beda-beda Pak ya, supaya bisa tiap bulan Ya, jual. sebetulnya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali sebetulnya. Kan karena kita pertama kali sudah besar, sudah kecil tadi, yang besar memang terjual, yang sedang naik ke besar, yang kecil naik ke sedang, belanja lagi kecil, kecil ke terus. Artinya memang dimanage sedemikian rupa Pak ya. Ya kalau bisa, kalau aku hampir seperti itu. Ini kalau tiap bulan biasanya jualnya kemana Pak? Banyak sih kalau jual mah, hingga telepon belantik aja selesai. Oh bukan dibawa ke pasar bukan ya? Pasar enggak, jarang. Ya pernah, tapi kan pasar tuh paling saya bawa 2, 1, 3 gitu. Kalau ini saya sekali jual kan 10, 15 gitu. Kalau untuk pakan di penggemukan ini, jenengan mengandalkan apa ini Pak? Ya tetap rumput-rumput ya, rumput daun-daun itu aja sih, nggak banyak. Di anu Pak, artinya bukan dikasih makan segar atau gimana ini? Aku banyak fermentasi. Oh fermentasi. Kenapa? Karena ya sekali ngarit banyak, kalau ada banyak bahan istilahnya banyak. Kalau dibiarkan saja kan pembusukan lah, Ya. ini kan saya giling, saya fermentasi. Oh gitu, difermentasi untuk ini ya Pak ya, artinya lebih mudah kalau kita ada acara atau gimana gitu Pak ya. Jadi nggak pusing mikir ngarit tiap hari. Teman-teman luar biasa Pak Yoyo ini 2 tahun mengaku belum banyak ilmu, tapi ternyata manajenya sudah sedemikian bagus. Ini kalau diterapkan mudah untuk dicontoh teman-teman. Pak kalau kendala di kambing apa Pak yang jenengan mengalami kesulitan kira-kira Pak? Kadang bibit bahan yang mau kita pelihara itu suka ya namanya belanja ya, belanja suka kadang barangnya tidak bagus, kadang ketemu bagus, ya namanya kita nggak tahu kan. Terus ya itu paling ketemu sakit, ya itu kita obati lah. Sampai obati sendiri? Ya belajar juga. Oh, berarti ini Pak jadi dokter hewan ya untuk ternak sendiri. Asal coblos saja, suntik ya coblos ya. Obatnya ya diminumin gitu aja. Tapi selama ini pernah nggak mengalami kegagalan ketika menangani kambing yang kurang sehat Pak? Pernah, pasti. Mati juga pernah. Itu yang mati itu karena apa? Sakit kayak kalau orang tuh lumpuh ya. Oh lumpuh ya? Stroke. Oh ya. Kaku itu kejang-kejang gitu, terus diobati nggak tertolong. Tapi kalau yang jenis masuk angin itu terantisipasi juga. Masuk angin aku hampir tidak pernah. Nggak pernah? Nggak. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Gini, masuk angin itu karena pakan. Oh pakan. Pakannya kenapa Pak? Pakan itu kan dipakan tuh selalu mengandung racun tuh Pak. Iya. Apalagi daun singkong yang model apa sih nggak tahu. Kalau aku singkong karet, singkong apa semua tak sikat. Nah itu supaya aman di kambing-kambing jenengan ini apa ya resepnya? Fermentasi. Oh difermentasi itu lebih aman Pak ya? Ya. Oh gitu teman-teman. Jadi racun-racun hilang. Oh ya. Keracunan bukan masuk angin. Kan beda Pak ya keracunan sama masuk angin Pak ya? Kembung itu karena racun. Tapi kalau orang-orang bilang masuk angin, tapi benar juga mungkin karena kembung terus masuk angin. Ya. Jadi Pak ya, tidak pilih-pilih jenis daun singkong Pak ya, semua sikat ya. Sikat. Cuman asalkan difermentasi, bukan dikasih langsung dalam keadaan segar gitu Pak ya. Ya, saya hampir banyak difermentasi. Tapi ya lihat, ya kalaupun segar juga pernah, tapi saya jemur, saya layu itu baru. Selama ini kayak gitu sih sistem saya, sama aja sama orang lain sebetulnya sama. Kalau memelihara sampai 70 ekor ini Pak,
ngaritnya itu gimana sistemnya? Apa mingguan apa gimana Bapak ini? Aku apa ya, jadi sehari saya kerja ngarit, tapi ya perlu bantuan orang juga, tenaga harian gitu. Terus sehari saya bayar 80 apa 100 atau berapa lah standarnya orang kerja harian. Sehari saya bisa ngarit untuk 10 hari sampai 15 hari. Ngarit 1 hari bisa dipakai untuk pakan kambing selama 10 hari Ya. sampai 15 hari. Berarti banyak waktu luang Pak ya? Sangat banyak. Luar biasa, padahal ini 70 ekor. 70 ekor. Nah itu waktu luang itu berarti kalau masih mau cari obyekan apa-apa bisa Pak ya? Bisa. Oh luar biasa guys. Jadi Pak Yoyo ini ternak kambing dengan jumlah 70, tapi tidak ngarit tiap hari, dan waktunya yang luang itu masih sangat banyak, bisa untuk nyari orderan-orderan lain. Pak ini sebelumnya Bapak ini sudah ada pengalaman ternak kambing apa gimana ini? Kok tiba-tiba langsung memelihara sedemikian banyak ini Pak? Ya enggak langsung sih, sebetulnya ya dari awal 20 30 terus gitu. Dulu sebelum ternak kambing ini punya kerjaan lain mungkin? Apa memang dari awal sudah ternak kambing? Aslinya apa ya, memang lahir sini. Cuman saya merantau ke Bandar Lampung. Oh Tanjung Karang ya. Nah di sana berpuluh-puluh tahun, terus capek mungkin ya. Capek kerjaan saya apa ya dulu kayak ya kuli bangunan lah. Kuli bangunan apa ini Pak? Ya sejenis itulah. Pemborong. Ya kata orang lah, kata orang itu padahal enggak kuli. Ya, ya ini anu bahasa inilah apa ya Bapak merendah istilahnya. Ya, kuli, disuruh orang sana sini kan kuli. Ya. Nah, sekarang setelah itu capek saya hijrah ke Lampung Timur ini. Ya itu dengan modal sedikit banget bikin acak-acak kandang. Kandang saya dulu baru situ, terus mengembang ke sini setahun, kemudian saya ngembang ini. Nah, mudah-mudahan tahun depan 2022 ini samping lagi kita tabung. Oh, Karena jadi target saya minimal itu 150. 150 ekor, luar biasa. Amin. Semoga cepat terwujud, Pak. Karena sistemnya luar biasa, Bapak. Ini manajemennya sangat bagus. Jadi saya bisa jual sebulannya kurang lebih 30 atau 40 ekor. Pak, kalau ternak kambing seperti ini bisa nggak toh Pak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga Pak, istilahnya ya kebutuhan semuanya termasuk biaya sekolah, biaya hidup sehari-hari gitu Pak. Ya kalau pertama-tama kemarin ya masih ya merangkak namanya ya. Terus lama-lama ya tapi ya paket hemat tuh kayak ya dipres-pres lah apa-apa kalau oh ya nggak boleh boros-boros gitu ya Pak ya. Ekonomi ya kita lah yang ngatur. Ya caranya semangan bisa anak sekolah selesai. Itu enggak banyak tapi cukup juga enggak sebetulnya. Uang mana nek cukup ya Pak? Ya selalu kurang. Ya cukup disyukuri alhamdulillah. Dengan jumlah 70 ekor ini kalau pandai mengatur keuangannya bisa lah Pak ya untuk bertahan hidup istilahnya gitu Pak ya. Bisa ya apa ya yang jelas pikiran otak saya atau ya fresh gitu aja sih intinya, pengen itu plus tetap ada hasil lah, namanya manusia boleh duit juga lah. Dulu ketika Bapak tadi bercerita sebagai pemborong bangunan terus hijrah beralih ke dunia peternakan yang notabene kan masih baru Pak ya. Ini kaget apa enggak Pak dulu Pak? Wow luar biasa. Kaget banget, khususnya ya tenaga ya. Tenaga namanya ngurusin kambing waktu itu belum tahu sistem cari pakan yang mudah tuh piye. Terus cara band kita tuh hari ini kerja ngarit nggak tiap hari ngarit itu gimana. Akhirnya tak pelajari temulah ini bantuan kawan-kawan juga dari
kawan-kawan. Ini wae sistem ini, ya coba ya coba. Akhirnya ya alhamdulillah tak jalani. Bagus lah. Jadi artinya dengan punya bank pakan ini memang meringankan kerja Pak ya. Yang betul ya. Kalau saran-sarannya Pak untuk para peternak yang pemula, kan kadang masih bingung Pak, butuh referensi. Mereka yang mau memulai di dunia peternakan kambing ini kira-kira sebaiknya apa dulu yang harus dipersiapkan Pak supaya kedepannya tidak terlalu menguras tenaga gitu Pak. Ya kalau punya pengen ini ya modal oke juga sih ya. Tapi enggak sih sebetulnya kalau dari kecil-kecil dari sistem tanaman tadi itu kalau punya lahan dikit ya tanamin aja yang lahan nganggur loh maksudnya itu ya. Pinggir-pinggir apa tanamin rumput lah, tanamin apa yang untuk kambing. Ya persiapan pakan itu. Dua ya serius. Gagal wajib gagal. Kita itu pasti gagal lah. Pasti ada kegagalan menurut saya. Nah itu ya untuk belajar. Gagal sekali 2 kali jangan sampai putus asa. Terus berhenti gitu Pak ya. Tapi gagal untuk saya mau ternak. Oh gitu. Jadi istilahnya gagal itu digali ilmunya apa yang memang gagal, terus kedepannya bangkit lagi gitu Pak ya. Harus lah. Orang belajar jalan itu kan bayi kayak kadang ya ambruk-ambruk jeduk istilahnya itu jadi jangan putus asa. Ayo ternak. Jadi ternak ini prospeknya ke depan bagus Pak ya. Kalau teori di buku di apa ya lumayan, terus tak praktekkan 2 tahun ini ya. Makanya kenapa saya lanjut ya kayak. Oh gitu ya, karena memang sudah merasakan hasilnya Pak. Ya sedikit. Selama tapi sedikit memang nggak banyak. Oh ya, tapi nyatanya kan bisa untuk mengcover kebutuhan sehari-hari Pak. Ya kebutuhanku apa, makan iwak asin tiap hari. Anaknya sekolah. Gitu selama 2 tahun ini Pak, kira-kira kalau di jumlah nominal itu berapa Pak keuntungan jenengan? Orang kehitung. Enggak kehitung saking banyaknya Pak ya? Enggak banyak makanya sampai enggak iso ngitung. Oh gitu. Untuk ide ya enggak. Itu menurutku tergantung wonge lah. Silahkan lah apa dihitung sendiri maksudku. Beda-beda orang beda-bedaan kayak. Kalau hasil coba dulu deh. Jadi biar tahu sendiri ya Pak. Tapi nanti saya bohongin orang banyak. Oh gitu. Saya dapat sehari 1 juta misalnya. Padahal begitu dia praktek coba praktek podo. Nek kur 100 misalnya bohong nanti. Iya. Anu Pak, kalau 1 bulan itu tembus nggak Pak di angka 4 sampai 5 juta keuntungannya dengan kapasitas 70 ekor. Kebutuhanku apa ya? Kaya. Bingung aku jawab. Tapi ada lah Pak ya. Intinya cukup lah. Cukup ya. Enggak cukup sih apa? Ya pas-pasan lah. Saya nggak mau bicara uang lah. Uang nggak ada ukuran. Yang penting apa yang jenengan praktekkan udah merasakan hasilnya gitu Pak ya. Kalau uang nggak ada ukuran. Iya. Rezeki juga beda-beda kita kan. Itu. Rezeki ini 100, aku ternyata cuma 50, beda lagi kan gitu. Kita sama-sama misal. Jadi coba aja ayo kita ternak, setelah itu hasilnya masing-masing. Oh gitu. Rezeki masing-masing. Oh ya, jadi beda orang beda Pak ya. Menurutku itu. Kalau untuk ini Pak, kotorannya sendiri ini dikemanakan Pak? Ya, kohe ya Pak, orang biasanya nyebut kohe juga Pak ya? Kohe itu kan kotoran hewan ya. Ya tak sebar ke ladang, kalau enggak ya ada kadang ada pembelinya ada juga dan lumayan loh itu. Berarti ada nilai ekonomis tersendiri juga Pak ya? Nggak datang anggaplah untuk beli pakan atau untuk ngongkosin orang ngarep cukup. Oh gitu. Atau dimanfaatkan untuk ini Pak ya, menyuburkan tanaman odot itu tadi ya Pak ya. Iya.
luar biasa. Pak, ini kalau perbandingan antara dulu waktu masih jadi pemborong dan jadi peternak ini, apa perbedaan yang jenengan rasa ini, Pak? Badan aja sih, sehat, enak, fresh, nggak emet, nggak apa gitu apa. Dan nggak perlu setil-setil ya, cuman sesuai ya. beres. Emang kalau dibangunin dulu harus nyetil ya Pak ya, pemborong? Paling rotok resik lah. Iya. Nah, sekarang ketemu siapa aja cuek guys. Ambil suek-suek jadi. Emang dasarnya tukang minum wedus. Iya. Saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih, ini jenengan sudah berbagi ilmu Ya, dan memberi. Tapi itu hanya artinya saya bukan hebat. Iya, tapi patut dicoba. Pak, terima kasih. Semoga ke depan ternaknya berkembang pesat, beranak pinak, sukseslah ya dalam menggapai program ke depan untuk menjadi kapasitas 150 ekor. Mohon maaf loh Pak, ini sudah mengganggu waktunya. Saya undur diri dulu Pak ya. Terima kasih banyak. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Yoyo ini di Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupatennya Lampung Timur. Beliau ini sebelum terjun di dunia peternakan ini adalah seorang pemborong, teman-teman, pemborong bangunan. Jadi untuk hijrah dari pemborong ke dunia peternakan itu tentu bukan hal yang gampang karena sistemnya beda. Namun luar biasa, selama 2 tahun Pak Yoyo merasakan sendiri hasilnya di peternakan ini. Dan ini sangat mudah untuk dicontoh oleh semua orang, teman-teman. Pak Yoyo tidak memilih bibitan yang super-super. Di sini sistemnya 1 bulan sekali bisa dilelang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Wayah Angon Channel. Semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh peternak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.